Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4, Episode 8. Alun-alun yang bising praktis menjadi sunyi senyap dalam sekejap saat tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah sosok yang muncul di alun-alun, tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Banyak orang di alun-alun secara pribadi menyaksikan pertempuran besar setengah tahun sebelumnya. Di bawah pengejaran sekte boneka mengerikan, Lindong terpaksa melarikan diri dengan kasar ke dalam celah yin hitam yang misterius. Setelah hilang selama setengah tahun penuh, banyak orang percaya bahwa dia telah meninggal di tempat berbahaya itu, dan bahkan Teng Sa berbagi keyakinan ini. Bagaimanapun, bahkan dengan kekuatannya, memasuki celah yin hitam yang misterius hanya akan mengakibatkan kematian. Namun, ketika semua orang percaya bahwa Lindong telah meninggal di celah Black Yin yang misterius, sekarang, sosok yang penuh kehidupan sekali lagi muncul di depan mereka. Dampaknya pada mereka praktis tidak ada bandingannya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi alun-alun sementara semua orang tercengang saat tatapan demi tatapan tertuju pada sosok itu. Lindong. Yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya adalah Teng Sa, senyum sinis yang membeku di wajahnya tiba-tiba meningkat secara maksimal dalam sekejap. Matanya memegang jejak kegilaan saat mereka terkunci ke tubuh Lindong. Ekspresi di matanya adalah campuran dari kejahatan, kebencian, dan ekstasi liar yang tidak bisa disembunyikan. Hahaha, kamu sebenarnya tidak mati. Bahkan surga benar-benar ingin membantu kultus boneka mengerikanku. Teng Sa dengan keras menertawakan surga. Yang paling penting, ketika Lindong menghilang, semua jejak harta misterius juga hilang. Sekarang Lindong telah muncul sekali lagi, tidak peduli apa, selama dia ditangkap, mereka pasti akan dapat memperoleh berita tentang harta karun itu. Selama mereka sekali lagi mendapatkan harta itu, Teng Sa pasti akan menggunakan segala cara untuk membuka segelnya. Pada saat itu, dia akan mendapatkan harta karun di dalam dan menyatukan faksi Provinsi Great Desolate, sepenuhnya masuk ke dalam jajaran faksi tingkat atas Kekaisaran Gritian. Sementara dia sendiri akan menjadi puncak seperti keberadaan di Gritian Empire dan menerima penghormatan dari puluhan ribu orang. Surga, itu sebenarnya Lindong. Sebenarnya kembali hidup-hidup dari celah Black Yin yang misterius, bukankah itu terlalu menakutkan? Setuju, bahkan praktisi tahap manifestasi akan menghadapi kematian tertentu jika mereka masuk, namun dia benar-benar melarikan diri dari sana. Sepertinya dia tidak mempelajari pelajarannya bahkan setelah melarikan diri. Ini adalah markas sekte boneka mengerikan, bisakah dia lupa bagaimana dia mengejar ke dalam celah Black Yin yang misterius setengah tahun yang lalu? Orang arogan, kultus boneka mengerikan membuatnya melarikan diri terakhir kali. Mari kita lihat bagaimana dia melarikan diri kali ini. Di alun-alun, banyak orang yang tercengang dengan cepat sadar kembali. Segera, suara-suara melesat ke langit, menyebar di langit di atas. Anak ini, sebenarnya masih hidup. Di kursi alun-alun, Mulei dan Wu Zong sangat terpengaruh saat mereka menatap sosok Lindong. Jelas tidak dapat membayangkan bahwa seseorang benar-benar dapat melarikan diri dari celah Black Yin yang misterius. Orang ini terlalu pemarah. Menyerang di Ghastly Puppet Cult sekarang akan mengakibatkan dia tidak hanya tidak dapat menyelamatkan demonic beast-nya, tetapi juga menawarkan nyawanya. Tangan putih Lili Mu kian-kian mengepal erat saat dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Itu mungkin tidak begitu." Namun, tepat ketika kata-kata Mu kian-kian jatuh, tatapan Mulei melintas saat dia menjawab dengan suara rendah, aura Lindong jauh lebih kuat dibandingkan dengan setengah tahun sebelumnya. Sepertinya kekuatannya telah membuat kemajuan besar selama setengah tahun ini. Selain itu, apakah Anda tidak melihat layar cahaya energi mental itu? Energi mental yang begitu kuat dan kuat, bahkan beberapa master simbol jiwa tingkat menengah tidak dapat membandingkannya. Kekuatan Lindong saat ini tidak sama dengan setengah tahun yang lalu. Ayah berarti dia sekarang mampu melawan Teng Sa. Tangan putih Lili kian-kianku tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi bibir merahnya karena terkejut saat dia tersentak. Meskipun anak ini terkadang sedikit kurang ajar, dia selalu memiliki sesuatu untuk mendukung kepercayaan dirinya.
Karena dia berani sekali lagi menyerang sekte boneka mengerikan, dia pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya, mulai perlahan menganggukkan kepalanya dan menjelaskan. Sekte boneka mengerikan memang telah menyinggung orang yang sangat merepotkan. Mari kita diam-diam mengawasi perubahan, bahkan jika Lindong kalah hari ini, situasinya akan terganggu. Jika dia menang, mengingat metodenya, sekte boneka mengerikan akan berada dalam masalah. Setelah mendengar kata-kata Mulei, kemegahan luar biasa tanpa sadar melintas di mata cantik Mu Qianqian saat dia melihat ke arah sosok di alun-alun. Bisakah dia benar-benar mampu melawan sekte boneka mengerikan sendirian? Jika begitu, Lindong akan benar-benar menjadi sedikit menakutkan. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi semua jenis perasaan, Lindong berbalik dan melihat api kecil yang terluka parah dan sangat menyedihkan, saat warna merah-merah segera menutupi matanya dan niat membunuh gila melonjak di dalam hatinya. Mengaum. Little Flame juga membuka matanya dan menatap Lindong di depannya saat kebahagiaan melintas di matanya. Ia berjuang untuk merangkak naik, kepalanya yang besar bergerak ke arah Lindong karena terus-menerus melepaskan raungan rasa sakit yang rendah. Tangan Lindong dengan lembut membelai Little Flame, sementara senyum di bibirnya semakin membuat heboh. Dia menepuk Little Flame dan dengan lembut berkata, "Little Marten, jaga Little Flame." Little Marten terbang dari bahu Lindong, dan melihat Little Flame yang telah dipukuli hitam dan biru, saat tatapan dingin pembunuhan melintas di matanya. Segera setelah itu, ia menganggukkan kepalanya dan mendarat di kepala Little Flame. Setelah melihat Little Marten menjaga Little Flame, Lindong masih tidak merasa tenang. Dia mengambil wayang simbol kelas tinggi dan langsung menyuntikkan 100.000 pil yuan murni ke dalamnya, sebelum membiarkannya berjaga di samping kedua binatang itu. Setelah menyelesaikan semua ini, Lindong akhirnya perlahan membalikkan tubuhnya dan menatap Teng Sa yang tertawa terbahak-bahak, saat suaranya yang tenang diwarnai dengan jejak kegilaan terdengar di puncak gunung. "Hari ini, saya akan membantai sekte boneka mengerikan, orang-orang yang tidak berhubungan harus berperilaku terbaik." Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun terdiam sejenak. Segera setelah itu, rasa kasihan muncul di wajah banyak orang, tentu saja, ini secara alami bukan untuk sekte boneka mengerikan, tetapi untuk Lindong. Membantai sekte boneka mengerikan sendirian, cara berbicara ini agak berlebihan. Lindong, kamu sama menyesalnya dengan seekor anjing ketika dikejar oleh kultus boneka mengerikanku ke dalam celah yin hitam yang misterius setengah tahun yang lalu. Sekarang setelah kamu berhasil melarikan diri secara kebetulan, kamu sebenarnya masih berani berjalan ke arah kami dan mengucapkan kata-kata bodoh ini, kamu benar-benar sembrono. Petik 2. Di area pemujaan boneka mengerikan, sesosok adalah orang pertama yang mencibir sebelum melangkah keluar saat kekuatan Yuan yang kuat meletus keluar. Itu sebagai orang yang pernah bertukar pukulan dengan Lindong, Chao Zhen. Namun, dia saat ini masih terjebak pada tahap setengah langkah menuju manifestasi, masih tidak dapat mengambil langkah itu. Namun, menanggapi ejekan Chao Zhen, Lindong bahkan tidak meliriknya. Sebagai gantinya, dia hanya mengangkat tangannya saat energi mental yang sangat mengamuk langsung menyembur keluar dari istana Niwannya dengan kecepatan yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Serangan energi mental sangat cepat dan ganas, praktis tidak ada yang bisa merespon saat mereka melihat tubuh Chao Zhen dibundel oleh lapisan energi mental yang tampaknya padat. Energi mental ini mengeluarkan permata seperti kilauan dan tampak persis seperti gelembung kristal yang sepenuhnya menyegel Chao Zhen di dalamnya. Buk-buk, ketika tubuhnya disegel oleh gelembung kristal yang dibentuk oleh energi mental, ekspresi Chao Zhen berubah. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah praktisi manifestasi setengah langkah dan segera mendesak Yuan power-nya hingga batasnya saat dia dengan panik membanting gelembung kristal. Namun, hal yang mengejutkan adalah bahwa dalam menghadapi kekuatan penuh dari praktisi manifestasi setengah langkah seperti Chao Zhen, gelembung kristal yang terbentuk dari energi mental sebenarnya tidak bergerak sama sekali saat beberapa riak kecil menyebar di atasnya. "Sampah! Aku membiarkanmu menjaga hidupmu terakhir kali namun kamu masih berani muncul di hadapanku. Karena begitu, matilah." Ekspresi seram muncul di wajah Lindong saat tangannya mengepal keras dan gelembung kristal dengan cepat mulai menyusut. Dari kelihatannya, dia sebenarnya akan meremas Chao Zhen sampai dia meledak. "Pemimpin sekte, selamatkan aku." Tekanan yang tiba-tiba meningkat di sekelilingnya menyebabkan Chao Zhen menjadi ngeri.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong saat ini sebenarnya hanya dapat menggunakan sedikit energi mental untuk dengan mudah mengontrol hidup atau matinya. Oleh karena itu, Cao Ze buru-buru menjerit. Bajingan kecil, ini adalah sekte boneka mengerikanku, tidak akan pernah giliranmu untuk berperilaku buruk. Tinju singa iblis hebat. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresi Teng Sa berubah sedikit serius, tetapi segera setelah itu, dia mencibir saat kepalan tinju keluar. Kekuatan Yuan yang kuat berubah menjadi singa mengaum yang marah yang melintas di langit dan dengan ganas menabrak gelembung kristal yang berisi Cao Zhen. Jika saya ingin membunuh seseorang, tidak ada seorang pun di sekte boneka mengerikan yang bisa menghentikan saya. Setelah melihat Teng Sa masuk, Lindong menyatakan dengan nada acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, sebuah lubang hitam muncul di luar gelembung kristal, menggeliat sedikit karena langsung melahap singa raksasa yang terbentuk dari kekuatan Yuan Teng Sa, sebelum menghilang dengan tersentak. Penampilan lubang hitam itu sangat aneh dan segera ekspresi banyak praktisi berubah secara intens. Jelas, mereka agak tidak jelas tentang apa sebenarnya gerakan aneh Lindong ini. Cao Zhen, jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan fakta bahwa kamu mengikuti pemimpin sekte yang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu. Santai memblokir serangan Teng Sa, seringai tak menyenangkan muncul di bibir Lindong. Kata-kata yang diucapkan Teng Sa sebelumnya telah dikembalikan kepadanya saat ini. Saat kata-katanya jatuh, ekspresi Lindong mengeras saat tangannya tiba-tiba mengepal. Bang! Saat tangan Lindong mengepal, gelembung kristal yang membungkus tubuh Cao Zhen tiba-tiba mengencang. Seseorang hanya bisa mendengar suara, bang, yang pengap saat tubuh Cao Zhen langsung hancur menjadi bubur, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Bahkan para praktisi pemujaan boneka yang mengerikan pun bingung untuk beberapa saat. Darah segar berwarna merah tua telah mewarnai alun-alun dengan warna merah yang tak tertandingi, seolah-olah Asura telah turun. Praktisi manifestasi setengah langkah langsung dihancurkan menjadi bubur berdarah oleh Lindong. Semua bisikan tiba-tiba berhenti pada saat ini saat tatapan beralih ke sosok muda itu. Dengan hiasan tanah berdarah, sosok itu seperti Asura pembalasan yang merangkak keluar dari 9 neraka, sedingin es dan menakutkan. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Lindong tidak datang ke sini untuk membuang nyawanya, dia benar-benar di sini untuk membalas dendam. Embusan angin menyapu arena dan membawa bau darah yang memuakkan. Saat mereka menatap genangan darah di arena, setiap praktisi elit pemuja boneka mengerikan merasakan hawa dingin yang menyembur keluar dari dalam hati mereka. Energi mental yang begitu kuat, dia mungkin bisa menyaingi master simbol tingkat tinggi. Di atas kursi, keterkejutan melintas di mata Mulei ketika dia menyaksikan adegan ini. Segera, dia menghirup udara dingin saat dia bergumam pelan. Berdiri di samping, ketika Mu Qianqian mendengar kata-katanya, dia tanpa sadar menggigit bibir merahnya, sementara ketidakpercayaan memenuhi matanya yang indah. Dia jelas menyadari bahwa saat sebelumnya dia bertemu Lindong, energi mental yang terakhir hanya di master simbol tingkat rendah. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, dia benar-benar meningkat pesat. Master simbol tingkat tinggi memiliki energi mental yang tangguh. Faktanya, bahkan di seluruh provinsi Great Desolate, hanya ada beberapa individu yang bisa menandingi dia. Tidak heran dia bisa langsung menghancurkan praktisi manifesting setengah langkah seperti Cao Zhen hanya dengan telapak tangannya. Selama di kursi, beberapa pemimpin dari faksi masing-masing semua ketakutan dengan tindakan Lindong. Faktanya, mata faksi-faksi itu, yang awalnya berencana untuk berpihak pada kultus boneka mengerikan, berkilauan, sebelum mereka akhirnya secara diam-diam menelusuri kembali getaran Yuan Power mereka. Jika Lindong benar-benar tidak dapat menandingi sekte boneka mengerikan, mereka tidak keberatan bergabung dalam keributan untuk menyenangkan sekte boneka mengerikan. Namun, pemandangan ini membuat mereka mengerti bahwa Lindong tidak sedang dalam misi bunuh diri karena ia memiliki kekuatan yang sangat hebat. Karena itu, mereka harus hati-hati mengevaluasi kembali situasinya. Lagi pula, jika sekte boneka mengerikan benar-benar dimusnahkan oleh Lindong, maka kaki tangan itu pasti akan mengalami nasib yang sama. Meskipun ada kemungkinan kecil hal ini terjadi, setiap orang yang bisa menjadi pemimpin sekte adalah individu yang penuh perhitungan. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan memulai masalah berisiko seperti itu. Segera, seluruh arena terpana oleh tindakan Lindong. Sikapnya yang ramah membuat beberapa dari mereka terkesiap.
Anak nakal yang hebat. Tengsa juga terkejut dengan tindakan tiba-tiba Lindong. Namun, segera, wajahnya berubah sangat muram, terutama ketika dia melihat tindakan dari berbagai pemimpin sekte di kursi. Kemudian, kelopak matanya tanpa sadar berkedut, sebelum kata-kata berbisa yang dipenuhi amarah perlahan keluar dari mulutnya. Sepertinya dalam waktu setengah tahun ini, kamu tidak hanya berhasil bertahan di celah yin hitam yang misterius, tetapi kekuatanmu bahkan melonjak juga. Tidak heran kamu memiliki nyali untuk menerobos masuk ke dalam sekte boneka mengerikanku. Namun, hari ini, pemimpin sekte ini akan membuatmu mengerti betapa bodohnya tindakanmu. Setelah dia berbicara, Tengsa tiba-tiba maju selangkah, sebelum Yuan Power yang tangguh tersapu dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Seketika, aura yang sangat tangguh dan menindas menyelimuti seluruh domain ini, sebelum mengalir deras ke arah Lindong. Berlututlah di depan pemimpin sekte ini. Sebuah aura tangguh dan menindas menyelimuti tubuh Lindong, sebagai kekuatan yang sangat kuat terus-menerus menekan Lindong ke tanah. Di bawah tekanan ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi awal akan berada dalam keadaan yang agak menyedihkan. Kamu pikir kamu siapa? Namun, saat dia menghadapi aura yang bahkan harus diwaspadai oleh praktisi tahap manifestasi awal, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Sambil terkekeh, lubang hitam segera muncul dari belakangnya. Sementara itu, begitu aura itu menyentuh lubang hitam, mereka langsung menghilang. Sungguh teknik yang aneh. Saat ia menatap lubang hitam itu, mata Tengsa membeku. Dia bisa merasakan bahwa terlepas dari seberapa kuat auranya, begitu mereka menyentuh lubang hitam, mereka akan segera menghilang. Sensasi itu seolah-olah langsung ditelan dalam satu gigitan. Namun, meskipun serangan balik Lindong sangat melebihi harapan Tengsa, bagaimanapun juga dia adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Segera kilatan dingin berkilauan di matanya, sebelum dia mencengkeram tangannya yang besar. Kemudian, Yuan Power yang kuat segera berkumpul di depannya sebelum mereka berubah menjadi bukit Yuan Power setinggi hampir 100 meter. Bukit itu melayang di udara dan bahkan berhasil menghalangi matahari. Bergelombang di permukaan bukit itu adalah getaran Yuan Power yang sangat hebat. Samar-samar, itu bahkan melepaskan jejak aura gunung asli yang menyebabkannya terlihat seperti bukit asli. Setelah menerobos ke tahap manifestasi lanjutan, Tengsa sangat mahir dengan penciptaan Yuan Power. Ketika kebanyakan orang menggunakan Yuan Power untuk membuat objek, mereka hanya dapat meniru bentuk item tersebut. Namun, bukit yang diwujudkan oleh Tengsa tampak seperti benda aslinya dan memiliki bentuk dan roh aslinya. Oleh karena itu sangat kuat. Di arena, wajah beberapa orang terkejut. Mewujudkan kekuatan Yuan yang begitu besar hanya dengan satu tangan. Di seluruh arena, Tengsa mungkin satu-satunya yang bisa melakukannya. Gunung manifestasi. Ketika gunung itu terwujud, ekspresi berbisa melintas di mata Tengsa sebelum dia menjatuhkan telapak tangannya dengan berat. Kemudian, gunung itu berayun turun bersama dengan bayangan mendungnya dan terbang dengan ganas ke arah Lindong. Segera, ledakan udara yang tak terhitung jumlahnya terjadi di bawah gunung dan meniup lubang yang tak terhitung jumlahnya di arena di bawah. Saat dia menatap gunung yang mengamuk ke arahnya, Lindong mencengkeram telapak tangannya, sebelum Ancient Heavenly Scales Halberd-nya segera muncul. Kemudian, kekuatan Yuan yang kuat meletus saat tombaknya menari. Teknik tombak timbangan surgawi, teknik kombinasi tombak. Bayangan tombak menari secara maniak sementara cahaya keemasan yang cemerlang meletus. Di tengah cahaya keemasan, seekor ikan raksasa yang mengerikan, ular piton yang marah, naga raksasa, dan bayangan naga surgawi tiba-tiba muncul, sebelum mereka dengan cepat berkumpul bersama. Kemudian, mereka merobek cakrawala dan berubah menjadi cahaya keemasan sebelum mereka dengan kejam menghantam gunung manifestasi itu. Saat kekuatannya meningkat, Lindong saat ini mampu menggabungkan keempat teknik Heavenly Scales Halberd bersama-sama dan kekuatan gabungannya sangat hebat. Cahaya keemasan raksasa itu seperti naga surgawi yang merobek cakrawala. Akhirnya, di bawah perhatian orang banyak, itu dengan kejam menghantam gunung. Seketika, energi seperti badai menyapu cakrawala. Kamu akan hancur. Teriakan sengit Lindong tiba-tiba terdengar, sementara cahaya terang tiba-tiba meletus dari cahaya keemasan yang gemerlap itu. Naga surgawi itu melolong saat cakar naganya menari sebelum benar-benar membelah gunung manifestasi itu secara langsung. Ledakan. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan,
gunung manifestasi itu meledak sebelum batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Serangan kuat Teng Sa sebenarnya langsung dipatahkan oleh Lindong. Teng Sa, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu ingin membunuhku dengan serangan seperti itu. Setelah menembus gunung manifestasi dengan serangan tombak tunggal, Lindong tanpa sadar tertawa. Namun, dia tidak memberi Teng Sa kesempatan untuk menyerang lagi, karena sosoknya melintas sebelum dia segera berlari. Pada saat yang sama, cahaya seperti kaca bergelombang di tubuhnya. Sepertinya Lindong sudah mengeksekusi Jade Thunder Body. Jelas, Lindong berencana untuk mengambil inisiatif dan menyerang terlebih dahulu. Beberapa orang di kerumunan segera berseru kaget. Bahkan saat menghadapi praktisi manifestasi tingkat lanjut, dia sebenarnya berani mengambil inisiatif dan menyerang. Nyalinya benar-benar tak tertandingi. Bajingan kecil, yang bisa kamu lakukan hanyalah berbicara. Perhatikan bagaimana pemimpin sekte ini membantaimu. Saat ia menghadapi ejekan Lindong, bahwa Teng Sa jelas marah. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia juga berlari keluar. Saat kedua sosok itu bentrok di tengah arena, serangan yang sangat biadab segera meletus. Saat kedua sosok ini saling bersilangan, gelombang-gelombang kejut energi yang membuat jantung berdebar-debar secara maniak menyapu. Bum bum bum. Di bawah tatapan dari kerumunan, dua sosok dengan keras berduel di udara. Dalam beberapa detik, beberapa pertarungan sengit telah terjadi. Itu adalah pertempuran yang sangat sengit. Teman yang hebat. Dia tidak kalah bahkan dalam pertarungan melawan Teng Sa. Teng Sa adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Bahkan mulai dari Sekte Iblis Besar dan Wu Zong dari Aliansi Bela Diri tidak dapat menandingi dia dan dia sebenarnya adalah praktisi top di Provinsi Great Desolate. Namun, Lindong benar-benar bisa menandingi dia. Petik 2. Sungguh orang yang menakutkan. Pertempuran yang sangat sengit di udara itu menyebabkan beberapa orang terkejut, sementara seruan kaget menyebar di arena. Ketika mereka mendengar keributan itu, beberapa wajah elit praktisi pemujaan boneka mengerikan menjadi sedikit tidak wajar. Namun, saat mereka merasakan gelombang kejut yang sangat dahsyat yang menyapu di udara, mereka tidak berani menerobos masuk. Ledakan. Di udara, suara yang sangat keras bergema, sementara dua sosok terlempar ke belakang beberapa ratus meter. Haha, tahap manifestasi lanjutan hanya begitu. Setelah Lindong menstabilkan dirinya, dia tertawa terbahak-bahak. Ada beberapa bekas tinju yang tersisa di tubuhnya. Namun, setelah cahaya seperti kaca di tubuhnya menyegarkan dirinya sendiri, tanda itu langsung menghilang. Kekuatan tubuh fisik Lindong bahkan mungkin melebihi kekuatan Mulei dari Sekte Iblis Besar. Setelah tertawa terbahak-bahak, Lindong tidak memberi Teng Sa kesempatan untuk bersantai, karena sosoknya melintas sebelum dia segera berlari keluar. Sementara itu, setiap tempat di mana tubuh ini melintas, sosok buram benar-benar muncul. Lebih jauh lagi, salah satu yang paling mengejutkan mereka adalah saat setiap sosok kabur muncul, getaran Yuan Power yang memancar keluar dari tubuh Lindong berubah menjadi semakin ganas. Seketika, sosok Lindong muncul di depan Teng Sa. Kemudian, di belakang tubuhnya, 9 sosok buram muncul. Pada saat yang sama, getaran Yuan Power menjadi sangat buas. Sementara itu, kekuatan Yuan yang bergelombang di tinju Lindong benar-benar memancarkan cahaya seperti kristal. 9 bayangan ungu penghancuran. Yuan Power dengan keras menyembur ke mata Lindong, sementara dia tiba-tiba meninju. Seketika, semua kekuatan Yuan di domain ini mengamuk sementara badai seperti tinju kekuatan Yuan secara maniak menyapu Teng Sa. Seni bela diri ini adalah seni bela diri kelas 9 yang direbut Lindong dari Teng Lei. Karena kekuatannya telah meningkat, dia mampu sepenuhnya mengeksekusi seni bela diri ini. Kekuatannya juga sangat tangguh. Bum bum bum. Di mana-mana badai seperti tinju lewat, tanah padat di bawah langsung terbelah saat retakan raksasa muncul seperti jaring laba-laba raksasa, menyebabkan beberapa praktisi elit pemuja boneka mengerikan menjadi khawatir. Ini menunjukkan betapa hebatnya serangan Lindong. Berdiri di depan Lindong, Teng Sa juga merasakan betapa kuatnya serangan Lindong. Segera, wajahnya berubah sangat muram. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju, sebelum teriakan muramnya tiba-tiba meletus. Bajingan kecil, karena kamu sangat arogan, pemimpin sekte ini akan menunjukkan kepadamu secara pribadi kekuatan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Setelah Teng Sa berteriak, seketika,
Yuan power yang sangat agung dan tangguh muncul seperti gelombang setinggi 100 kaki. Auranya sangat kuat. Bersambung. Terima kasih sudah menonton filmnya sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa kembali.